halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Sebelum mulai, saya ajak teman-teman buat subscribe dulu channel ini, dan yang udah subscribe pastiin lonceng notifikasi aktif. Kalau udah aman semua, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan wanita muda yang bernama Nancy. Ia sedang berada di dalam mobil hendak menuju ke pantai rahasia yang letaknya ada di Meksiko, di mana pantai tersebut merupakan tempat favorit ibunya semasa hidup. Lokasi pantai yang terpencil dan sangat jauh dari keramaian. Nancy diantar oleh seorang lelaki yang bernama Carlos. Kebetulan Carlos tinggal tak jauh dari pantai itu. Dan sebenarnya Nancy datang ke Meksiko dengan satu temannya lagi. Namun, sangat disayangkan, temannya tidak ikut ke pantai karena mengalami mabuk alkohol di penginapannya semalam. Setibanya di lokasi, Nancy pun langsung terpanah dengan melihat keindahan pantai yang disertai ombak tersebut. ¿Y los tetas? ¿Es estómago? No. Sebelum meninggalkan Nancy, Carlos berinisiatif menanyakan dengan apa ia akan pulang dari pantai ini setelah selesai nanti. Namun Nancy menerangkan bahwa ia bisa pulang sendiri nantinya. Lalu Carlos pun kembali ke arah tempat tinggalnya dan meninggalkan Nancy sendirian untuk menikmati keindahan pantai tersebut. Wanita cantik berambut pirang ini dulunya adalah mahasiswa di bidang kedokteran. Namun ia memutuskan berhenti karena satu dan lain hal. Ia sangat menggemari hobinya, yaitu berselancar menaklukkan gulungan ombak di lautan. Nancy yang sengaja datang ke pantai itu bertujuan untuk mengenang mendiang ibunya yang sudah tiada. Terlihat ia sangat menikmati waktunya di pantai favorit sang ibu. Dari balik layar, kita sebagai penonton juga dimanjakan dengan keindahan-keindahan laut yang mempesona. Ternyata di pantai itu ada pengunjung lain. Nancy bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang berselancar juga. Tegur sapa dan berkenalan pun mereka lakukan pada saat itu. Lo siento, You American? Sí, American. Yeah. Nancy yang tak lupa menanyakan apakah ada hal berbahaya yang harus ia ketahui di laut atau di pantai ini. Lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa ada bebatuan yang dimana bebatuan tersebut akan muncul dan tenggelam sesuai waktu pasang dan surutnya pantai tersebut. Dan ada koral api di dasar laut yang menyengat seperti ubur-ubur. Setelah mengetahui hal tersebut, Nancy pun berterima kasih dan mereka melanjutkan berselancarnya. Beberapa menit kemudian, Nancy pun menepi untuk beristirahat sejenak. Tatapan kosong Nancy mengartikan bahwa ia sedang mengenang mendiang ibunya yang sudah tiada. Kembali, ia melihat beberapa slide foto ibunya yang ia masih simpan di handphonenya. Seketika lamunan Nancy pun pecah karena nada dering panggilan video masuk dari Chloe, adiknya. Nancy menunjukkan kepada si adik bahwa ia sedang berada di pantai favorit ibunya. Dan ia juga mengatakan bahwa di pantai ini adalah tempat selancar yang sangat indah dengan gulungan ombak yang sempurna. Sebelum menutup telepon, sang ayah pun sempat berbicara kepada Nancy. Ayahnya memohon supaya ia cepat kembali pulang dan segera melanjutkan sekolah kedokterannya. Namun Nancy masih tidak ingin karena ia masih sangat terpukul atas kepergian ibunya dan memutuskan untuk healing sampai ia berdamai dengan kenyataan. Lalu Nancy menyudahi percakapan tersebut dengan sang ayah dan ia kembali melanjutkan berselancarnya. Sebelum ia kembali berselancar, terlihat Nancy yang sedang menyimpan kembali barang bawaannya ke dalam tas. Lalu ia kembali pergi menyusuri ombak di lautan. Meskipun suasana pantai yang menunjukkan bahwa waktu sudah sore dan ternyata kedua lelaki tadi pun menyudahi berselancarnya waktu itu. Namun semua itu tidak menyuruti keinginan Nancy untuk tetap berselancar.
Dan disinilah part yang lumayan menegangkan pun dimulai. Sembari ia menunggu ombak datang, Nancy berdiam diri di atas papan selancarnya. Namun seketika terlihat raut wajahnya yang berubah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lewat di bawah kakinya. Karena sedikit takut, Nancy pun langsung memposisikan badannya untuk telungkup di papan selancar. Tiba-tiba dari bawah papan selancarnya ada yang bergerak menghampiri Nancy. Dan ternyata itu hanyalah ikan lumba-lumba besar yang sedang bermain-main pada sore itu. Nancy pun tersenyum lega, lalu ia berenang mengikuti ke arah lumba-lumba itu pergi. Tak jauh bergerak, Nancy kaget menemukan bangkai ikan paus yang sangat besar di tengah laut tempat sekarang ia berada. Bangkai ikan paus tersebut menjadi santapan lezat bagi burung-burung di pantai itu. Meski sempat terjatuh dari papan selancarnya karena banyak burung yang menghampiri, Nancy pun bergegas naik dan melanjutkan kembali menaklukkan ombak. Siapa sangka kali ini di dalam gulungan ombak tersebut ada ikan hiu besar yang sedang mengincarnya. Sesaat sedang berselancar, ikan hiu tadi menabrakkan papan selancar milik Nancy sampai ia terjatuh ke dasar laut hingga tubuhnya berkali-kali terhantam batu karang. Dan tali papan selancarnya pun sampai terputus dari kakinya. Bahkan di sini Nancy pun juga belum menyadari bahwa ia sedang menjadi incaran ikan predator tersebut. Kembali ia bergegas berenang ke permukaan dan mengambil papan selancarnya yang terputus tadi. Sungguh apes, sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Kembali Nancy diserang oleh hiu ganas yang sedang kelaparan tersebut. Lautan yang biru seketika berubah menjadi warna merah karena kaki Nancy yang diterkam oleh sang hiu. Meski panik dan ketakutan, Nancy dengan sekuat tenaga berenang ke arah bangkai ikan paus dan naik ke atas badan ikan tersebut untuk menyelamatkan diri dari kejaran si hiu. Nancy kaget dan kesakitan melihat pahanya yang terluka akibat gigitan si hiu. Tanpa berpikir panjang, Nancy mengikat pahanya yang terluka dengan tali bekas papan selancarnya tadi, agar dapat menghentikan darah yang keluar begitu deras dari lukanya tersebut. Dengan keadaan panik, Nancy masih sempat melihat dua orang lelaki temannya tadi. Ia berteriak sekencang mungkin untuk memanggil kedua lelaki itu. Namun, karena jarak yang sangat jauh, tak ada satupun dari mereka yang mendengar teriakan Nancy. Dan mereka pun pergi begitu saja. Ikan hiu ganas itu masih mengincar Nancy untuk dijadikan mangsanya. Nancy yang panik pun harus berpikir untuk mencari tempat perlindungan lain, karena ia tidak merasa aman berlindung lebih lama di bangkai badan ikan paus itu. Sambil melihat sekeliling, Nancy menemukan adanya mercusuar yang bisa ia jadikan tempat berlindung. Namun jaraknya cukup jauh dari jangkauannya. Lalu Nancy menemukan bebatuan yang temannya sebutkan tadi di awal cerita. Dengan keadaan yang semakin mencekam, ikan hiu gila tadi pun akhirnya menabrakkan bangkai badan ikan paus untuk menjatuhkan Nancy ke laut. Dan benar saja Nancy pun terjatuh. Seketika ia ingat dengan batu yang ia lihat tadi. Sekuat tenaga, Nancy pun langsung pergi ke arah batu itu. Akhirnya ia tiba di bebatuan dan berlindung di atasnya agar terhindar dari sang predator. Sedikit merasa aman, Nancy yang kesakitan pun mengobati luka robekan di pahanya tersebut dengan berbekal ilmu kedokteran yang ia pelajari. Ia menjahit lukanya tersebut menggunakan kalung yang ada di lehernya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Nancy membalut lukanya dengan baju renang yang ia kenakan. Lalu Nancy pun membaringkan badannya di bebatuan bertemankan seekor burung yang juga sedang terluka. Nancy sangat berharap akan datang bala bantuan untuknya. Namun hingga waktu menunjukkan bahwa 5 jam lagi air akan surut, tak ada satu orang pun yang datang.
Dan sekarang Nancy pun merasakan demam karena pengaruh lukanya tersebut. Kali ini ia merobek baju renang bagian lengannya untuk menutupi lukanya itu. Karena tak tahan dengan rasa sakitnya, Nancy pun jatuh pingsan. Setelah beberapa saat ia kembali sadar dan belum juga ada satu orang pun yang datang membantunya. Karena tak tahan dengan perutnya yang kosong, Nancy pun mencoba melahap anakan kepiting yang masih hidup. Baru pun beberapa kali kunyahan, ia langsung memuntahkannya. Setelah mengamati keadaan sekeliling, ternyata papan selancar milik Nancy berada tak jauh dari dirinya. Lalu ia nekat turun mencoba mengambil papan selancarnya itu. Dan tiba-tiba si ikan hiu gila itu muncul kembali. Dengan panik, Nancy langsung bergegas ke arah bebatuan tadi. Tak disangka ia melihat ada laki-laki yang tergeletak di tepian pantai. Nancy mencoba berteriak membangunkan orang tersebut. Kelihatannya laki-laki itu dalam kondisi yang sedang mabuk. Dengan jalan yang sempoyongan, Nancy mengarahkan laki itu untuk mengambil handphone di tasnya dan menelpon bala bantuan. Lagi-lagi Nancy apes, lelaki itu malah mencuri handphone dan sejumlah uang miliknya. Tak menyerah begitu saja, Nancy tetap berteriak meminta pertolongan. Orang mabuk itu yang tak cukup dengan uang dan handphone, ia juga mengingini papan selancar milik Nancy yang sedang terombang-ambing di lautan. Mungkin di dalam hatinya dia berpikir lumayan juga nih dijual buat beli Amer. Niat hati sepulang dari mencuri ingin lanjut mabuk, badan lelaki itu malah terbelah dua diterkam sang hiu. Nancy pun menangis terharu menyaksikannya. Dan dia berpikir, ternyata ada yang lebih apes daripada gua. Keesokan hari, Nancy yang masih tertidur pun dibangunkan oleh suara si burung yang menemaninya. Seolah si burung mengisyaratkan kepada Nancy bahwa ada orang yang datang. Dan ternyata orang itu adalah dua lelaki teman berselancarnya di awal-awal film. Tentunya mereka berdua datang ke pantai itu untuk berselancar lagi. Niat hati Nancy ingin memperingati temannya bahwa sedang ada ikan hiu yang mengintai, namun kedua lelaki itu menganggap bahwa itu hanya lelucon. Lalu mereka mengabaikannya begitu saja. Dan beberapa menit kemudian, bak disambar petir, salah satu lelaki itu diterkam oleh sang hiu dengan waktu yang sangat singkat. Temannya yang satu lagi pun langsung panik dan berenang ke arah Nancy. Nancy dengan sekuat tenaga menolong temannya itu untuk naik ke bebatuan. Namun sangat naas, lelaki itu pun jadi korban ketiga yang tak selamat. Singkat cerita, waktu yang menunjukkan 3 jam lagi menuju air pasang, semakin lama waktu yang tersisa untuk tetap bisa berlindung di bebatuan itu semakin sedikit. Terlihat jelas raut wajah Nancy yang tampak sudah mulai pasrah karena waktu yang tersisa saat ini hanyalah 25 menit lagi sebelum air pasang. Lalu sesaat sedang melamun, Nancy melihat ada kamera GoPro yang mengambang di dekatnya. Tidak lain itu adalah kamera milik temannya yang diserang hiu tadi.
Melihat hiu gila yang masih berenang di sekitarnya, Nancy mencari cara supaya dia bisa mengambil kamera tersebut. Lalu Nancy sambil memperhatikan dan memperhitungkan setiap gerak-gerik si hiu. Setelah paham, Nancy cepat-cepat berenang ke arah bebatuan lain untuk mengambil kamera itu. Karena adanya goyangan ombak, Nancy cukup kesulitan untuk meraih kamera tersebut. Sehingga Nancy pun terjatuh dan tangannya sempat tersengat koral. Lalu dengan sigap, Nancy pun kembali ke bebatuan tadi. Tak ingin menyerah begitu saja, sekali lagi Nancy mencoba mengambil kamera itu. Dan akhirnya kali ini ia berhasil. Namun tanpa disangka tiba-tiba si hiu gila itu hampir menerkam Nancy dari belakang. Tapi untungnya terhalang oleh batu dan si hiu pun tersengat koral api yang membuatnya berontak. Nancy yang kaget pun terjatuh ke dalam laut dan seketika ia langsung berenang kembali ke bebatuan awal tempat ia berlindung. Setelah sampai di bebatuan, Nancy langsung memeriksa helm dan kamera GoPro yang ia ambil tadi. Setelah itu, Nancy pun mencoba merekam pesan untuk siapa saja yang nantinya akan menemukan kamera ini dan meminta supaya dikirimkan ke alamat rumahnya yang ada di Texas. Ia memberitahu bahwa dirinya saat ini diteror oleh ikan hiu dan sepertinya tidak akan selamat. Nancy tampak sedih dan menyesal karena ia sempat berdebat dengan ayahnya kemarin via telepon. Lalu setelah selesai merekam, kamera itu kembali ia lempar ke lautan. Saat ini waktu menunjukkan bahwa 10 menit lagi air akan segera pasang. Nancy melihat ke arah mercusuar dan ia langsung memperkirakan berapa menit jarak tempuh yang ia butuhkan untuk tiba di sana. Dan di sisi lain, Nancy juga melihat ada segerombolan ubur-ubur yang muncul searah ke tempat mercusuar yang akan ia tuju. Air pun sudah mulai pasang dan bebatuan tempatnya berlindung sudah mulai tenggelam menjadi pulau. Lalu Nancy memberanikan diri berenang ke arah mercusuar sambil melewati segerombolan ubur-ubur. Ini adalah rencana baik untuk Nancy menjebak ikan hiu gila itu. Sama seperti saat hiu tadi tersengat batu koral, Nancy yakin si hiu juga akan kesusahan untuk menyerang karena takut dengan sengatan ubur-ubur. Padahal Nancy sudah sangat berhati-hati berenang melewati ubur-ubur itu. Namun karena jumlahnya yang banyak, tatkala ia tetap tersengat. Sesuai dengan rencana, tiba-tiba si hiu datang untuk menyerang Nancy, namun terhalang oleh segerombolan ubur-ubur tadi. Disinilah Nancy punya kesempatan untuk berenang ke permukaan menuju mercusuar. Tapi tak disangka, ternyata dari arah yang berbeda, si hiu juga menuju mercusuar untuk mengejar Nancy. Saat ia tiba dan hendak naik ke mercusuar, si hiu langsung menabrakkan badannya sehingga Nancy pun terjatuh tepat di badan ikan hiu. Untungnya saat ia jatuh, besi pegangan tangan di mercusuar tadi pun ikut terlepas. Berbekal besi tajam yang ia pegang, dengan kuat Nancy menusuk badan si hiu sehingga si hiu kesakitan dan pergi menjauh. Sementara Nancy dengan cepat naik lagi ke atas mercusuar. Ternyata si hiu masih baik-baik saja dan berusaha menyerang Nancy agar jatuh dari mercusuar. Syukurnya Nancy masih bisa bertahan di atas sana. Sesaat sedang berlindung, Nancy melihat di kejauhan ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Ia langsung mencari sesuatu untuk menarik perhatian kapal tersebut. Dengan menggunakan pistol yang ia temukan di mercusuar, Nancy mencoba mengalihkan perhatian kapal itu. Namun sudah 2 kali tembakan tidak ada yang membuahkan hasil. Dan Nancy pun langsung terduduk lemas memikirkan cara lain agar ia dapat selamat dari teror si hiu gila itu. Beralih ke scan lain, kamera GoPro yang Nancy lempar tadi ternyata sudah tiba di tepian pantai. Dan kamera itu ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang bermain bola. Setelah melihat rekaman itu, anak kecil tadi langsung berlari untuk memberitahukan kepada seseorang supaya melihat rekaman tersebut. Lalu adegan mengarah kepada Nancy yang kembali diserang oleh sang predator. Dengan sangat kesal, Nancy pun menembak si hiu dan tepat sasaran. Where are you? Ternyata tak sampai di situ, si hiu tadi masih selamat dari kobaran api.
Justru kali ini si hiu lebih sadis menyerang mercusuar yang membuat Nancy pun terjatuh ke laut. Lalu dengan cepat Nancy masuk ke sela-sela besi mercusuar tadi untuk bisa berlindung dari serangan si hiu. Di sini si hiu menyerang Nancy dengan sangat barbar dan tanpa henti. Melihat ke arah dasar laut, ada beberapa besi runcing yang berdiri tegak ke arah atas. Ini saatnya peluang untuk Nancy mengulti si hiu habis-habisan. Ia pun segera berenang ke arah besi tadi untuk memancing si hiu mengejarnya dengan kecepatan penuh. Dan setelah tepat berada di depan besi itu, Nancy langsung menghindar sehingga besi itu menusuk mulut hiu hingga dalam. Dan akhirnya si hiu pun meninggoy dunia. Kembali ke adegan anak kecil yang menemukan kamera tadi. Ternyata ia lari memberitahukan ayahnya kalau ada seorang wanita yang meminta pertolongan dari serangan hiu. Ternyata ayah anak kecil tersebut adalah Carlos, lelaki yang mengantarkan Nancy ke pantai tersebut di awal film. Mengetahui hal itu, Carlos bergegas ke tempat Nancy. Lalu si anak kecil tadi berteriak melihat Nancy yang sudah mengapung di tepian pantai. Carlos pun langsung mengevakuasi Nancy yang sempat tidak sadarkan diri pun akhirnya selamat. Saat ia membuka matanya, Nancy melihat ada sosok arwah ibunya yang tersenyum di hadapannya. 1 tahun kemudian, tepatnya di Texas, Nancy dengan bekas lukanya ada di sebuah pantai bersama sang adik dan ayahnya. Mom would be proud of you, both of you. Ready to get wet, Dr. Adams? Ever be as good as you? No. Ya, inilah hikmah dari setiap kejadian yang ada. Hubungan mereka sudah membaik akibat tragedi penyerangan ikan hiu tersebut, dan film pun selesai.